akhirnya SK kepengurusan PBFI cabang Garut bisa diterbitkan oleh Provinsi Jawa Barat. Dan ini merupakan kekuatan legalitas kerja pengurus cabang PBFI Kabupaten Garut. Untuk mempersingkat waktu, barangkali nanti untuk agenda lainnya itu akan disampaikan oleh ketua, dan nanti ada dari Kang Irwan Baja selaku Bimpres akan menyampaikan beberapa agenda yang mungkin akan menjadi rujukan atau menjadi target-target kerja kita ke depan. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, untuk yang pertama kesempatan akan saya berikan kepada Kang Ferry Slamet selaku Ketua PBFI Cabang Garut. Untuk waktu dan kesempatan kami persilahkan. Alhamdulillah telah betul-betul resmi sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Bapak Ketum kita tentang legalitas formal terkait dengan surat keputusan yang diterbitkan oleh Pemprov Jabar, di mana dengan segala sesuatu perjuangan dan ikhtiar kita bersama-sama untuk berjuang untuk menghasilkan yang maksimal. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk mengetahui bahwa SK tersebut pada tanggal 4 Januari 4 Januari kita telah resmi menjadi pengurus cabang olahraga PBFI Kabupaten Garut masa periode 2020-2024. Dengan ini mungkin alhamdulillah, makanya dengan jelas bahwa kita diberikan amanah kepercayaan oleh provinsi untuk melaksanakan kerja, di mana menyempatkan diri waktunya. Saya berterima kasih kepada seluruh bapak-bapak yang hadir di sini untuk mengabdikan diri yang tulus, menyisihkan waktu dari kesenggangan waktu kegiatan sehari-hari untuk pengabdiannya terhadap cabang olahraga, di mana terus terang saja bahwa dalam hal ini organisasi itu tidak ada duitnya. Mohon maaf, ini saya tekankan sekali lagi kepada seluruh bapak-bapak yang hadir dalam kesempatan ini. Kita bersama-sama belajar, berilmu, berorganisasi dalam cabang olahraga, di mana kita akan memberikan satu harapan-harapan tentang memberikan kontribusi terhadap pemerintah terkait dengan prestasi. Nah, di samping itu mungkin kita juga nanti akan sosialisasikan tentang bahwa sebetulnya cabang olahraga PBFI ini, bahwa bapak-bapak juga harus mengetahui tentang keberadaan PBFI ini memiliki aset negara. Tentunya wajib kita ketahui oleh seluruh pengurus cabang PBFI yang ada di sini, termasuk ya nanti di luar juga mengetahui bahwa cabang olahraga PBFI ini memiliki aset yang harus kita betul-betul dikelola dengan sebaik mungkin. Maka dari itu kami setidaknya mungkin kepada seluruh bapak-bapak yang hadir di sini untuk mengetahui bahwa apa saja aset yang kita miliki saat ini yang nanti akan kita kelola melalui manajemen yang akan insya Allah kita tunjuk sebagai ketua manajemen yang mungkin disepakati bersama. Nah, itu mungkin nanti insya Allah seiring berjalannya waktu, mungkin dari tempat yang memang kita sekretariat ini sementara sebetulnya nanti kita akan mungkin Bapak Ketua Bimpres akan menjelaskan bahwa rencana apa yang memang sebetulnya PBFI ini untuk sekretariat, termasuk gym yang akan nanti kita pindahkan ke di jalan Cimanuk. Nanti mungkin kita bersama-sama untuk ikut serta ke jalan Cimanuk itu setelah bapak-bapak mengetahui keberadaan fitness yang ada di sini. Mungkin di sini kayaknya nggak semuanya yang tahu bahwa kita itu memiliki aset yang mungkin kita bisa kelola nanti ke depan untuk biaya operasional dan lain-lain. Maka dari itu ya terutama untuk pembinaan menuju ke prestasi.
Maka dari itu mohon dengan kerjasamanya terhadap apa yang memang kita kelola nanti pada cabang olahraga suatu organisasi ini khususnya untuk bisa benar-benar secara profesional dalam mengelola. Kita akan pisahkan cabang olahraga dengan manajemen. Jadi jangan disatukan. Itu rencana kita. Nanti kita akan tunjuk manajemen, yaitu masih dalam keluarga struktural lingkup PBSI juga. Insya Allah mungkin nanti selebihnya akan dijelaskan oleh Ketua Binpres, di mana mungkin rencana program awal untuk alat ini untuk sementara mungkin di sini dulu. Nanti mungkin sambil berjalan dalam tahapan pembangunan kita akan pindahkan. Mungkin sebatas begitu dari saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Apa yang sudah disampaikan. Sebelum saya berlanjut ke Kang Irfan, mungkin di antara pengurus yang ada di sini mungkin ada yang sudah kenal, mungkin juga ada yang belum kenal. Dan yang sumping Kang Dedi, lagi ini lebat Kang Dedi. Jadi jumlah seluruh pengurus yang ada di SK di luar dari Dewan Penasehat, Dewan Penyantun, dan Dewan Pembina itu ada 30 orang. Alhamdulillah pada hari ini sudah hadir 15 orang atau 50% dari jumlah pengurus yang ada. Yang hadir dalam rapat hari ini pertama Kang Peri Slamet selaku ketua, kemudian saya sendiri Budi Radian selaku sekretaris, kemudian Kang Asep Ahmad. Nah, Kang Asep Ahmad barangkali ada yang belum kenal, beliau di Ketua Humas. Kebetulan beliau juga sebagai wartawan. Kemudian Kang Yanto Susanto, nah ini Kang Yanto Susanto, Kabiro Kesehatan, ya, atau Kabir Kesehatan, Ketua Bidang Kesehatan, sesuai dengan profesi beliau sebagai tenaga kesehatan di Kabupaten Garut. Kemudian Kang Irfan Paja, Binpres, mungkin sudah pada kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang pertama SK sudah keluar, tetapi sekaligus itu adalah merupakan ujian yang sangat berat buat kita semua. Banyak orang yang gembira SK keluar, tetapi kalau saya merasa itu ujian yang sangat berat. Tentunya dengan kepengurusan yang sekarang kita harus membuat sesuatu yang sangat berbeda sekali. Ya, berbeda sekali bagaimana? Banyak sekali organisasi kepemerintahan di Indonesia, tetapi tidak menghasilkan sesuatu. Ya, jadi hanya punten ya. Ini adalah ujian buat kita semua. Kita harus membuat suatu pola perubahan. Perubahan bagaimana? Ya, perubahan dimulai dari diri kita sendiri tentunya. Ya. Seperti kita mau menghasilkan atlet yang punten, yang profesional, kita punya rasanya kebanggaan deh. Kedepannya kalau kita punya atlet yang luar biasa dari Garut untuk Indonesia untuk Asia Tenggara, bahkan sampai internasional, betapa bangganya kita, dan itu bisa mencetak sejarah buat Garut, juga bisa membuat bangga yang namanya anak istri kita. Oleh karena itu tentunya kita harus mulai perubahan dari masalah time management, waktu juga. Kita mau menghasilkan atlet bagaimana, punten, kalau ternyata pengurus aja, ya, dari segi masalah punten ya, saya sudah berjanji kalau saya tidak berhasil dalam 2 tahun saya akan mengundurkan diri. Ya. Buat apa saya masuk ke sini tapi tidak menghasilkan sesuatu atau hanya nebeng keren? Rasanya semu, capek.
Saya dari Bali, Bali dari Makassar, Makassar dari ke Jakarta, ke Bandung. Baru tadi saya masih lemah, tidur masih baru 2 jam atau 2 jam 3 jam. Tapi alhamdulillah saya di sini setengah 4 loh. Gitu. Jadi punten ya, masalah hujan tentunya asal jangan hujan batu atau lahar katanya lava gitu. Kalau masih itu masih pakai bisa jas loh. Punten karena saya dikasih tanggung jawab, jadi saya nggak punten dia beri diangge mangga jadi angge sesawios gitu. Tapi kesini saya harus memberikan makna yang bisa dirasakan manfaat ke depan ya. Tentunya yang pertama masalah time management, mohon maaf mungkin kedepannya ya kita mari kita sama-sama melakukan suatu perubahan buat diri kita sendiri dan organisasi ini agar organisasi ini bisa memberikan manfaat buat semuanya. Juga tadi saya yang kedua saya sempat berbincang-bincang dengan Pak Budi, dengan Pak Edi, dengan Pak Datuk. Tentunya untuk menghasilkan atlet-atlet tentunya kita perlu yang adanya namanya sertifikasi, betul Pak Edi ya. Sertifikasi buat instruktur ya. Nah, supaya lebih bukan bonafit apa ya, lebih resmi, lebih formal. Jadi ketika ditanya, ketika kita masuk ke Bandung, masuk ke Jakarta, siapa pelatihnya? Ya, dari mana sertifikasinya? Oh ini ada. Oh kita lulusan dari Rai Institute misalnya. Kebetulan tanggal 22 sampai 23 itu ada sertifikasi yang diadakan di Yogyakarta sama Rai Institute ya, Rai Institute. Walaupun dari Pemkot sudah mengadakan, tapi sampai saat ini sih belum ada informasi. Tapi yang tercepat Februari 2023 mungkin kita akan terbangkan ke Yogyakarta untuk mengikuti untuk atau 2 orang 3 orang aplikasi ya. Tentunya bukan untuk main ke sana ya. Jangan, tadi saya sempat bicara dengan Pak Egi di sini, dengan Pak Budi juga, katanya ngirim atlet 4 orang yang ngantar 8 orang itu pemborosan. Pemborosan ya. Ya, kita ingin menghasilkan sesuatu yang bermanfaat buat diri dan buat kabupaten lain. Tentunya kita harus melakukan perubahan yang bagaimanapun juga ya, ini struktur baru, kita lakukan suatu perubahan yang benar-benar berbeda dari yang sebelumnya, kita buat yang lebih baik lagi. Ya. Juga itu yang kedua, yang ketiga agak ya. Tadi masalah instruktur, yang ketiga tentunya kita akan melakukan pemilihan yang namanya atlet-atlet yang kayak gitu. Pak Ketum izin sama Pak Budi. Ya. Nah, kita ada seleksi, mungkin tempat bisa di sana di Cipanjapa ya. Kita sekaligus aja nanti disebut pelajar mana yang bagus itu yang akan kita jadikan, dan tidak boleh subjektif lagi, pilih yang bagus. Ya. Itu bagus baru kita ambil. Ya, baru kita adakan pembinaan supaya bisa menghasilkan atlet yang profesional yang bisa kita adu ya untuk di nasional, Asia atau yang mungkin internasional. Tapi tidak menutup kemungkinan loh. Kita bermimpi itu jangan hanya di Garut. Saya agak bermimpi. Saya bermimpi dulu, saya nggak pernah berpikir sampai saya bisa keluar. Saya hanya sebagai pengusaha lokal Jawa Barat, nasional. Tiba-tiba sekarang saya jadi pengusaha dan saya tidak bermimpi. Itu hanya berawal dari masalah kedisiplinan, tidak ada subjektif. Tapi saya banyak terus belajar, tidak pernah istilahnya itu enggak ya silaturahmi yang baik. Kadang-kadang jangan blok-blokan bangsal sendiri. Lurus aja benar. Jangan jadi orang baik. Banyak orang baik sekarang, apalagi mau pilkada. Ya, lagi udah capek gitu. Baik, raktir gitu. Lebih baik kita jadi orang benar, karena benar pasti baik. Kalau baik belum tentu benar. Ya, kita harus hasilkan bibit-bibit dengan kepengurusan yang baru ini harus menghasilkan atlet-atlet yang luar biasa. Ya. Itu yang ketiga, mungkin
juga acara pelantikan, insya Allah nanti menunggu informasi dari Pak Ketum ya, baiknya kapan, mungkin secepatnya menunggu dari konfirmasi kesiapan untuk acara pelantikan. Kita gak usah sewa tempat, kita ada tempat ya, kita bisa di sana ya. Nanti kita sama-sama survei ke sana apakah layak atau tidak layak, bisa bapak-bapak semua silakan nilai. Memang di sana masih acak-acakan tempat, tapi kalau untuk pelantikan acara ya cukup pelan, untuk 100 sampai dengan 150 orang gitu. Tapi kalau di luar bisa sampai dengan 200-an bisa. Kalau keluar sampai keluar ya, tapi kalau dalam begituan gitu kan. Oke. Jadi masalah pelantikan, terus tadi masalah pemilihan atlet yang akan kita bina ya. Terus yang kelima, karena sekarang dekadenya itu banyak orang yang bicara masalah 4.0, banyak orang yang masuk organisasi ya, tetapi edit value-nya apa sih, atau nilai tambahnya apa ya. Kebetulan di Simanjapa kita ada departemen khusus yang bergerak di 4.0 di bidang digitalisasi ya. Dan kita sudah menghasilkan orang-orang ya. Di sini nggak terkenal, tapi kalau dibuka itu terkenal karena kita banyak diam, istilahnya apa, reposisi ini ya. Orang-orang di sini banyak yang kita sebarkan sampai ke Banjarmasin, ke Papua, ke Makassar, Bali, Semarang, Jogja, Jakarta, Bali. Tapi kita nggak pernah ekspos karena malu, belum jadi terus diekspos. Malu ketika ditanya mana, nggak ada, malu ya. Jadi kita akan buat sebuah terobosan baru, nanti kita akan buat channel khusus terkait masalah binaragawan ya. Ada channel khusus seperti tutorial yang dikemas dengan cerita-cerita lucu ya, yang dikemas dengan film-film pendek yang dimana itu bisa memberikan nilai tambah nanti. Karena lumayan, bisnis yang paling menguntungkan sekarang itu adalah menyedot kuota. Karena anak kecil aja sudah males nonton TV, tapi sudah senang menghabiskan kuota orang tuanya. Nah, kita akan masuk ke situ. Jadi nanti kita akan pilih orang-orang yang bagus, yang eye catching gitu ya, yang keren-keren, yang tentunya yang berkarakter ya, yang akan kita ambil ke channel. Dan itu nanti ada perjanjian, kalau dapat dari Google itu berapa yang masuk ke dia, berapa masuk ke organisasi, sehingga organisasi itu akan kaya raya, tidak menunggu dana hibah. Keren kan kalau PBI punya duit sendiri, keren banget deh, gila. Tabungannya berapa? PBI 5 miliar, 10 miliar, dari mana? Dari bisnis ini, wis keren banget. Data hibah apa? Itu udah banyak kerja kaya. Dan itu bisa dipakai untuk kesejahteraan pengurus juga. Itu yang kita harapkan, karena tidak bisa dipungkiri ketika saya menganalisa banyak orang yang masuk masuk ke berbagai organisasi itu untuk mencari kehidupan atau relasi. Kita gak usah jadi orang munafik, kita bukan aja, kita perlu uang, tetapi bagaimana cara mencari uang, kita jalani yang tadi, sehingga tidak mengandalkan pemerintah yang dimana sudah defisit anggaran. Kita bisa menghasilkan, itu yang paling penting ya. Itu terus mohon untuk yang ini jangan dijadikan PBB ini jadi ajang politisasi ya. Jangan dipolitisir, karena di dunia atlet tidak bisa dijadikan politik ya. Kalau dijadikan politik, wasit di balai dogan, wasit bakal di balai dogan, bakal ditaruh-taruh gitu kan. Karena dalam memilih ke salah satu juara itu kan, kalau misalnya licik ya habislah wasit. Kayak sepak bola, gimana kalau licik, itu kan dipolitisir. Jadi kita harus benar-benar masukkan atlet yang luar biasa, jangan jadikan ajang politisir ya. Terakhir nanti kalau gak keberatan, kita mungkin sama-sama ke sana melihat tempat itu yang akan kita jadikan ke depannya, insya Allah itu untuk kita bersama, untuk kemajuan bersama dan kemajuan baru ya.
Jangan kemajuan Garut dulu ya, kemajuan kita dulu, karena itu semu. Ya, kemajuan kita bersama dan kemajuan kita. Ya. Baik, sementara mungkin Pak Ketum, Pak Sektum juga rekan-rekan semuanya, dari saya sementara itu dulu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.